Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Los Angeles yang penuh gemerlap dan bayang-bayang kejahatan, terdapat sosok yang selama bertahun-tahun menguasai dunia bawah tanah dengan kekuasaan yang tak terbantahkan. Namanya dikenal sebagai Rico El Fuego, ketua gangster legendaris yang pernah mengatur jaringan kriminal terbesar di kota itu. Namun, di balik reputasinya yang menakutkan, tersembunyi kisah tentang pengkhianatan, penebusan, dan transformasi spiritual yang mengguncang sistem penjara di seluruh Amerika. Rico adalah simbol kekuasaan di jalanan Los Angeles. Dengan tubuh kekar, tatapan tajam, dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, ia memimpin kelompoknya dengan tangan besi. Kekuatan dan kekejamannya membuat banyak pesaing gentar, sementara para bawahan setianya mengikuti setiap perintah tanpa ragu. Dunia kriminal di kota itu hidup di bawah bayang-bayang kekuasaannya, mulai dari pemerasan dan penyuapan hingga persaingan berdarah antar geng. Kekuasaan yang besar selalu mengundang iri hati. Seorang ketua gangster rival, yang dikenal dengan julukan Shadow, memulai rencana licik untuk menjatuhkan Rico. Dengan tipu daya dan manipulasi, Shadow berhasil membelokkan kepercayaan para anggota geng Rico, sehingga membuka celah bagi aparat kepolisian. Dalam sebuah operasi yang disusun dengan cermat, Rico terperangkap dalam jebakan dan kehilangan segalanya dalam sekejap. Tak lama setelah pengkhianatan itu terbongkar, Rico ditangkap oleh polisi dan segera diadili. Sosok yang dahulu ditakuti kini harus menghadapi kenyataan pahit di balik jeruji besi. Di dalam penjara yang suram dan keras, ia harus menelan pil pahit kegagalan dan pengkhianatan. Lingkungan penjara yang penuh kekerasan mengingatkannya pada kehidupan jalanan yang dulu ia kuasai. Namun kini, ia tidak lagi memiliki kekuasaan apapun. Di balik kesuraman penjara, Rico mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Dalam keseharian yang monoton dan penuh kekerasan, ia tergerak oleh keheningan malam serta doa-doa samar yang terdengar dari sesama narapidana. Suatu malam yang dingin, saat ia termenung di pojok sel, seorang napi bernama Amir, pria yang sudah lama mengenal Islam, duduk di sebelahnya dan memulai percakapan tentang keimanan, penebusan, dan arti kehidupan yang lebih tinggi. Percakapan panjang itu mulai menggoyahkan keyakinan Rico yang selama ini keras. Ia mendengarkan dengan seksama saat Amir menceritakan tentang kasih sayang Allah, tentang rahmat yang melimpah bagi setiap hambanya, dan tentang jalan menuju keselamatan yang ditawarkan oleh Islam. Perlahan, Rico mulai mempertanyakan jalan kekerasan dan kekuasaan yang selama ini ia pegang. Keesokan harinya, Rico mulai mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Ia meminjam Al-Quran dari perpustakaan penjara dan mulai membaca dengan penuh ketulusan. Setiap ayat yang dibacanya seolah membuka jendela hati yang selama ini terkunci oleh kebencian dan keegoisan. Dalam perjalanannya menapaki cahaya iman, Rico mulai merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di antara sel-sel penjara yang dingin dan keras, ia menemukan harapan. Dengan tekad yang bulat, Rico memutuskan untuk meninggalkan jalan kriminal yang telah lama ia tekuni. Suatu hari, di hadapan para narapidana dan beberapa ustadz yang datang untuk memberikan ceramah, Rico mengumumkan niatnya untuk memeluk Islam. Proses masuk Islamnya berlangsung hikmat dan penuh haru. Dengan suara yang gemetar namun penuh keyakinan, ia mengucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kata-kata itu menggetarkan ruang penjara, dan dari hari itu, Rico mulai dikenal sebagai Ustadz Rico. Keputusan Rico membawa dampak luar biasa di dalam penjara. Sebagai mantan ketua gangster, transformasinya menjadi inspirasi bagi banyak napi lainnya. Ustadz Rico mulai mengadakan pengajian kecil, mengajarkan nilai-nilai Islam seperti kasih sayang, keadilan, dan pentingnya mengubah diri. Pengaruhnya begitu kuat sehingga semakin banyak narapidana yang tergerak untuk mencari kebenaran melalui Islam. Dari yang awalnya skeptis, mereka mulai menemukan kedamaian dan harapan dalam ajaran agama baru ini. Kisah transformasi Rico pun menyebar ke seluruh sistem penjara Los Angeles. Dan kemudian, kabar tentang perubahan luar biasa ini mulai terdengar di media serta masyarakat luas. Meski kehidupan di penjara tetap keras dan penuh tantangan, Ustadz Rico terus menyemai benih-benih kebaikan dan keimanan. Namun, bayang-bayang masa lalunya yang kelam sebagai pemimpin geng kriminal masih menghantui. Di luar tembok penjara, dunia kriminal Los Angeles tak berhenti berputar. Pertanyaan pun mulai muncul. Bagaimana nasib para geng yang pernah menguasai jalanan? Apakah perubahan di dalam penjara dapat menyentuh dunia luar?
Dan apakah transformasi Riko ini bisa memicu perubahan yang lebih besar dalam sistem keadilan dan masyarakat? Di balik semua itu, Ustadz Riko terus berjuang, tidak hanya untuk keselamatan rohani dirinya, tetapi juga untuk menyalakan harapan bagi sesama narapidana yang terjebak dalam lingkaran keputusasaan. Meskipun banyak tantangan yang masih harus dihadapi, kisah Ustadz Riko dan para narapidana yang terinspirasi olehnya baru saja dimulai. Setiap hari, di balik jeruji besi, mereka mendiskusikan kehidupan, mencari arti keberadaan, dan berharap untuk hari esok yang lebih cerah. Pertanyaan dan konflik terus bermunculan, di antara ketegangan antara kekerasan masa lalu dan harapan masa depan. Perjuangan untuk mendapatkan kebenaran dan penebusan tidak akan pernah selesai. Kisah ini terus berkembang, membuka jalan bagi dialog yang mendalam tentang keadilan, perubahan, dan kekuatan iman dalam menghadapi kegelapan. Dunia di luar penjara mungkin masih penuh kekacauan, namun di dalam sel-sel penjara, benih-benih transformasi telah ditanam dan terus tumbuh, menantang takdir dan membuka lembaran baru bagi kehidupan yang lebih baik. Di luar tembok penjara, dunia kriminal Los Angeles tak berhenti berputar, sementara Ustadz Riko terus menebar benih-benih kebaikan di dalam penjara. Bayang-bayang masa lalunya yang penuh kekerasan masih menghantui dunia luar. Geng-geng lama yang pernah dikuasai Riko mulai merasakan kekosongan kepemimpinan. Para ketua geng yang tersisa saling berebut kekuasaan, dan beberapa dari mereka bahkan mulai membuka jalan untuk menyusup ke dalam sistem penjara dengan tujuan memanfaatkan pengaruh mereka terhadap narapidana. Polisi dan aparat keamanan pun terlibat dalam intrik, sehingga pertempuran antara kekuasaan kriminal dan reformasi semakin rumit. Sementara itu, kabar tentang transformasi Riko sudah menyebar di luar sana, menciptakan polarisasi di kalangan masyarakat. Ada yang memujinya sebagai simbol penebusan, sementara segelintir pihak, yang pernah menjadi bagian dari sistem kekerasan, menganggapnya sebagai pengkhianat. Dalam satu pertemuan rahasia, seorang mantan rekan segangster Riko, yang kini menjabat di dalam kelompok kriminal baru, berbisik bahwa perubahan di dalam penjara hanyalah awal dari pergeseran kekuasaan di luar sana. Kita akan melihat bagaimana mereka beradaptasi ketika dinding penjara itu runtuh. Pertanyaan itu menggantung, menandakan bahwa konflik antara jalan lama yang kejam dan jalan baru yang penuh harapan belum selesai, bahkan di luar tembok penjara. Setelah beberapa tahun menjalani transformasi spiritual dan memperluas pengaruhnya di antara narapidana, Ustadz Riko mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program rehabilitasi dan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah. Melalui program tersebut, ia diizinkan untuk bertemu dengan tokoh masyarakat, aktivis, dan bahkan mantan pejabat yang ingin mendengar kisah penebusannya. Kunjungan-kunjungan itu menjadi momen penting, karena Riko tidak hanya bercerita tentang kejahatan masa lalunya, tetapi juga tentang harapan dan kemungkinan perubahan melalui iman. Namun, dunia luar tidak semulus yang ia bayangkan. Ia harus berhadapan dengan stigma dari masyarakat yang enggan melupakan masa lalunya sebagai gangster. Di samping itu, ketidakpercayaan dan konflik kepentingan antara kelompok kriminal lama dan aparat keamanan terus mengintai. Dalam diskusi-diskusi publik dan seminar di luar penjara, Riko berbicara tentang pentingnya transformasi diri dan perdamaian. Dia mengisahkan bagaimana dirinya menemukan cahaya dalam kegelapan, dan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk berubah. Di tengah perbincangan itu, beberapa kelompok mendukung dengan antusias, sementara yang lain tetap waspada, bahkan marah karena menganggap transformasi tersebut hanyalah tipuan untuk menutupi masa lalu. Pertanyaan besar pun muncul, apakah perubahan yang terjadi di dalam penjara bisa menular dan mengubah dunia luar yang keras dan penuh konflik? Dunia terus bergerak, dan perjalanan menuju perdamaian tampak masih jauh dari jangkauan. Di dalam penjara, pengaruh Ustadz Riko semakin meluas. Semakin banyak narapidana yang mendengarkan pengajian rutin dan mengikuti pelatihan keagamaan. Mereka mulai membentuk komunitas kecil yang saling mendukung, belajar membaca dan memahami Al-Quran, serta mengadakan diskusi untuk mencari solusi atas kehidupan yang keras di balik jeruji. Kisah mereka mulai menarik perhatian dari berbagai pihak, termasuk organisasi kemanusiaan dan media. Cerita tentang kelompok narapidana yang menemukan harapan melalui agama menjadi inspirasi, bahkan di tengah kondisi yang penuh keterbatasan. Namun, tidak semua berjalan mulus. Tantangan datang dari dalam diri masing-masing narapidana yang harus berjuang melawan trauma masa lalu,
serta tekanan dari lingkungan penjara yang masih keras dan penuh kekerasan. Ada yang tergoda kembali ke jalan kekerasan, sementara yang lain berusaha keras mempertahankan perubahan yang baru mereka raih. Sementara itu, di dunia luar, kelompok kriminal lama terus mencari celah untuk merebut kembali kekuasaan. Mereka melakukan berbagai intrik untuk menyabotase program-program rehabilitasi yang mulai berjalan di penjara. Konflik antara dua dunia, dunia kekerasan lama dan dunia harapan baru, semakin intens. Rico dan para pendukungnya harus menghadapi berbagai rintangan, mulai dari tekanan psikologis hingga ancaman fisik yang datang dari musuh-musuh yang ingin mempertahankan status quo. Meski begitu, di tengah tantangan itu, sinar harapan terus menyala. Ustadz Rico tetap teguh menyebarkan pesan kasih sayang dan pengampunan, mengajak setiap orang untuk menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri. Pertanyaan pun terus bergulir. Apakah harapan ini akan mampu menembus segala kegelapan? Ataukah tantangan yang ada akan menjebak mereka kembali ke dalam lingkaran kekerasan? Waktu terus berlalu, dan jejak perubahan mulai terlihat di antara narapidana yang mengikuti pengajian Ustadz Rico. Beberapa dari mereka, meskipun masih berada di balik jeruji, telah mulai mendapatkan peluang untuk menjalani hidup baru. Program pendidikan yang didukung oleh beberapa lembaga kemanusiaan mulai melahirkan karya-karya kecil, tulisan, puisi, dan bahkan seni lukis yang mencerminkan perjalanan batin mereka. Karya-karya itu tidak hanya menjadi saksi bisu perubahan, tetapi juga pesan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Di balik setiap coretan pena dan setiap goresan kuas, tersimpan harapan dan impian untuk suatu hari bisa melangkah ke dunia luar dengan hati yang bersih. Namun, di sisi lain, bayang-bayang masa lalu tetap menghantui, seolah mengingatkan bahwa perjalanan menuju perubahan sejati tak pernah mudah. Ustadz Rico sering mengingatkan, perjalanan ini adalah proses, bukan tujuan akhir. Setiap langkah kecil adalah kemenangan, dan setiap tantangan adalah pelajaran berharga. Diskusi-diskusi mendalam pun terus terjadi, baik di dalam maupun di luar penjara, mengenai bagaimana sistem peradilan dan masyarakat bisa bekerja sama untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang telah berubah. Ada harapan agar model rehabilitasi yang mulai diterapkan ini bisa menjadi inspirasi bagi negara lain, mengubah sistem yang selama ini hanya menghukum tanpa memberi kesempatan untuk penyembuhan. Di tengah dinamika itu, Rico masih terus berjuang, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk semua yang telah percaya bahwa hidup lebih baik selalu mungkin. Meskipun perjalanan mereka masih panjang dan penuh rintangan, pertanyaan dan konflik terus menggantung, menandakan bahwa kisah transformasi ini belum berakhir. Di antara harapan dan tantangan, setiap hari adalah babak baru yang membawa mereka lebih dekat kepada perdamaian sejati, meski dunia luar tetap berubah dengan kerasnya kenyataan. Setelah bertahun-tahun mengukir perubahan di balik jeruji penjara, kabar tentang transformasi Ustadz Rico telah menyebar hingga ke dunia luar. Ia kini diundang dalam sebuah forum nasional yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, aktivis hak asasi manusia, dan pejabat pemerintah. Di sana, Rico menceritakan perjalanan hidupnya, dari seorang ketua gangster yang ditakuti, hingga seorang pria yang menemukan harapan melalui iman. Kisahnya menginspirasi banyak orang. Masyarakat mulai mempertanyakan sistem peradilan yang selama ini hanya menghukum tanpa memberikan kesempatan untuk perubahan. Banyak pihak yang mulai membuka dialog tentang pentingnya rehabilitasi dan kesempatan kedua bagi mereka yang telah tersesat di jalan kekerasan. Rico pun menyadari bahwa transformasi sejati tidak hanya terjadi di dalam tembok penjara, tetapi juga harus mengubah pandangan dan sistem yang ada di luar sana. Dengan keberanian yang baru ditemukan, ia memutuskan untuk bekerja sama dengan para aktivis dan pemerintah guna merancang program-program yang mendukung reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Seiring berjalannya waktu, program rehabilitasi yang diusung oleh Rico dan para rekan penebusnya mulai menunjukkan hasil. Beberapa narapidana yang pernah menjadi bagian dari kekerasan kini berhasil mendapatkan pekerjaan dan kembali ke masyarakat. Kelompok-kelompok pemuda yang dulu pernah terlibat dalam geng kriminal mulai mendapatkan kesempatan melalui pelatihan dan pendidikan. Mereka diberi ruang untuk mengekspresikan diri melalui seni, menulis puisi, dan menggambar, aktivitas yang membantu menyembuhkan luka batin serta membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Di sisi lain, dunia kriminal Los Angeles pun mulai berubah. Geng-geng lama yang selama ini beroperasi dengan kekerasan dan penipuan mulai terpecah belah.
beberapa dari mereka memilih untuk mundur karena tekanan dari aparat dan sorotan publik yang semakin menekankan pentingnya rehabilitasi dan penebusan. Meski perubahan ini tidak terjadi secara instan, perlahan-lahan terjadi pergeseran. Setiap kisah sukses narapidana yang berhasil keluar dari lingkaran kekerasan memberikan bukti nyata bahwa transformasi adalah mungkin. Pesan Ustadz Riko tentang pengampunan dan kesempatan kedua mulai mengakar dalam hati banyak orang, baik di dalam maupun di luar penjara. Di sebuah acara peringatan perubahan sistem peradilan, Riko diundang untuk memberikan pidato terakhirnya. Di depan ribuan orang, ia mengungkapkan betapa perjalanan hidupnya telah mengubah pandangannya tentang keadilan, kasih sayang, dan penebusan. Setiap jiwa, betapapun kelamnya, memiliki kesempatan untuk berubah. Ucapnya dengan suara penuh keyakinan, kita tidak lahir sebagai penjahat, tetapi karena lingkungan dan kesalahan yang terjadi, kita tersesat. Namun, dengan kasih sayang dan kesempatan, setiap manusia bisa menemukan jalan pulang. Pidato Riko menyentuh hati banyak orang, tidak hanya para mantan narapidana yang mendengarkan dengan penuh haru, tetapi juga para pejabat, aktivis, dan masyarakat umum yang hadir. Banyak yang menangis, banyak pula yang tersenyum melihat keyakinan bahwa sistem keadilan bisa berubah menjadi lebih manusiawi dan penuh pengampunan. Di akhir acara, Riko menerima penghargaan atas dedikasinya dalam menginspirasi perubahan di dunia peradilan dan rehabilitasi. Ia pun menutup malam itu dengan pesan sederhana. Kita semua adalah manusia. Perubahan adalah proses yang tak berakhir, dan setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah kemenangan besar. Mari kita terus berjuang untuk dunia di mana kasih sayang dan pengampunan mengalahkan kekerasan dan kebencian. Dengan kata-kata itu, kisah Riko, sang mantan ketua gangster yang menemukan cahaya di balik kegelapan, mencapai titik puncak transformasinya. Meski perjalanan hidupnya penuh dengan luka dan konflik, akhirnya ia menemukan kedamaian sejati, dan semangatnya menginspirasi ribuan jiwa untuk memulai kembali dari awal. Cerita ini, meskipun kini mencapai titik penyelesaian yang menyentuh, tetap membuka ruang bagi harapan baru dan perjalanan perbaikan yang berkelanjutan. Transformasi dan penebusan adalah proses yang tak pernah berakhir, dan setiap langkah menuju kebaikan adalah awal dari kisah baru.